Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma a'izz ahla Ghazzah, Allahumma ansur ahla Ghazzah, Allahumma farrij ahla Ghazzah, Allahumma ansur ikhwanana mustada'afina fi Filistin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah hafizakumullah, di kesempatan pagi ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita di surah Abasa. Kita sudah sampai ayat yang berbicara tentang teguran kedua atau teguran lanjutan setelah di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala menegur, mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam atas ijtihad, atas istihad yang dilakukan oleh Nabi yang keliru, kemudian diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat yang kita pelajari juga kali ini memberikan alasan, memberikan penjelasan bahwa letak kesalahan Nabi di mana atau letak kekeliruan Nabi di mana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amma man istaghna." Adapun orang yang merasa dirinya tidak butuh, merasa dirinya cukup, merasa dirinya sudah bisa, tidak butuh dengan yang lain, tidak butuh dengan petunjuk Allah, fa anta lahu tasadda, engkau malah fokus kepada orang tersebut. Wa ma 'alaika alla yazakka. Kalaupun orang itu, orang yang merasa dirinya tidak butuh itu, orang yang selalu merasa dirinya cukup sehingga tidak perlu menambah kebaikan, tidak perlu menambah untuk mencari ilmu, tidak perlu menambah untuk mencari petunjuk, mendekatkan diri kepada petunjuk. Kalau seandainya dia tidak mensucikan diri, wa ma 'alaika, maka itu bukan kesalahanmu, itu bukan karena dirimu wahai Rasulullah. Jadi ini 3 ayat ini berbicara tentang orang-orang kafir yang menjadikan Nabi berpaling dari Ibnu Ummi Maktum karena fokus kepada mereka. Tapi untuk mereka ini Allah menyebutkan orang ini datang bukan untuk membersihkan dirinya, datang bukan untuk belajar, datang bukan untuk mendalami agama Islam, tapi dia datang dengan kesombongannya, tidak butuh dan sebagainya. Maka seharusnya kamu tidak lebih memperhatikannya daripada yang datang satunya lagi nanti. Terus 3 ayat yang lain, 3 ayat selanjutnya memberikan penjelasan tentang keadaan Ibnu Ummi Maktum yang datang. Wa amma man ja'aka yas'a. Adapun dia, orang buta yang datang kepadamu itu, dia datang kepadamu yas'a, dengan sungguh-sungguh, dengan sebenar-benarnya. Wa huwa yakhsha, dan di dalam hatinya ada rasa takut, ada khasyah yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa anta anhu talaha, malah engkau abaikan, malah engkau berpaling darinya. Maka inilah perbandingannya. 3 ayat yang pertama bicara tentang orang-orang kafir, 3 ayat yang lain menceritakan keadaan orang yang buta, yaitu Ibnu Ummi Maktum yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini Allah menyebutkan 3 sifat Ibnu Ummi Maktum sebagai ja'aka, dia yang datang kepadamu, yas'a, datangnya dengan sungguh-sungguh, yakhsha, dalam hatinya penuh rasa khasyah, takut kepada Allah. Maka Allah memberikan pembelaan kepada orang yang mempunyai sifat yang mulia seperti ini. Maka satu orang yang datang walaupun dia buta, dia lebih baik
daripada seluruh orang kafir yang ada. Satu orang beriman itu lebih mulia di sisi Allah, lebih berharga di sisi Allah dibandingkan seluruh orang kafir yang ada. Maka wajar kalau Allah Rabbul Izzati membela orang beriman, yaitu Abdullah bin Umi Maktum. Di sini juga kita sudah mengambil pelajaran, sebagaimana kita sampaikan di pertemuan yang lalu, dilarang memberikan perlakuan yang berbeda dalam hal memberikan ilmu, dalam hal menyampaikan ilmu karena status orang yang belajar. Mentang-mentang yang datang seorang pejabat misalkan, yang datang orang yang punya pangkat, maka tidak mesti dia harus didudukkan di paling depan. Tidak mesti dia harus didudukkan di tempat yang paling tinggi, tidak. Jadi selama dia belajar, selama dia ingin menuntut ilmu, maka apapun statusnya dia sama atau mereka sama. Kemudian kebaikan yang lebih penting tidak boleh dikalahkan oleh kebaikan yang secara urgennya, secara sifat pentingnya tidak lebih. Makanya nanti ada kaidah yang kemarin sudah sering diulang-ulang, tarku ma huwa aula ilal aqal minhu disebut talaha. Orang yang meninggalkan sesuatu yang tidak lebih penting, orang yang meninggalkan sesuatu yang penting karena memfokuskan diri kepada yang secara pentingnya di bawahnya atau kurang penting, maka yang seperti itu disebut mengabaikan atau lalai. Jadi Allah menyebutnya dengan talaha, lalai. Contoh yang paling gampang di kita misalkan bulan Ramadan, giliran sholat tarawih misalkan rajin, semangat, kemudian sholat subuhnya malah tidak kelihatan misalkan. Dan ini Masya Allah di daerah kami banyak terjadi. Jadi di salah satu masjid itu kalau nanti terutama 10 malam terakhir bulan Ramadan, Masya Allah, jadi sholat itu sampai di halaman-halaman, sampai keluar masjid penuh isinya. Jadi ada selain sholat tarawih biasanya ada sholat hajat atau sholat-sholat yang lain, sholat-sholat sunnah yang lain, dan dikerjakan sampai biasanya jam 2 atau jam 3 baru selesai. Tapi Masya Allah giliran sholat subuh, softnya kembali isinya orang-orang sepuh saja. Padahal ketika sholat sunnah tadi, tarawih, witir, kemudian ditambah dengan sholat-sholat sunnah yang lain, itu mulai dari yang sepuh sampai yang anak-anak, muda-mudi, semuanya tumpek-tumpek ramai datang. Tapi Masya Allah giliran sholat subuh, masjidnya sudah kembali ke habitatnya semula, yaitu sepi lagi. Padahal beberapa jam sebelumnya rumami. Nah ini kan namanya keliru. Orang mendahulukan sesuatu yang sunnah, giliran yang menjadi fardu atau wajib malah tidak diperhatikan. Maka ini disebut talaha, lalai. Atau misalkan orang kalau diajak donasi, diajak untuk memberikan bantuan sedekah, Masya Allah jor-joran. Tapi giliran untuk memberikan nafkah keluarganya seret. Giliran untuk mengeluarkan zakat hartanya tidak keluar-keluar. Padahal sudah sampai 1 haul, sudah mencapai nisab misalkan. Maka ini keliru. Jadi untuk amal sosial dia rajin, dia semangat, siap mengeluarkan berapa saja. Giliran untuk kewajibannya, zakat harta, zakat malnya malah tidak keluar. Maka ini juga keliru. Ini yang disebut dengan talaha. Orang fokus kepada sesuatu yang kurang penting, yang melalaikan dia dari tugas utamanya atau sesuatu yang lebih penting. Orang yang merasa dirinya cukup, orang yang merasa dirinya tidak perlu tambahan kebaikan lagi, maka orang seperti ini cenderung tidak akan menerima kebaikan, cenderung akan menolak petunjuk, menolak nasihat dan sebagainya. Sebagaimana kalau di surah Al-Alaq, di sana ada Abu Jahal. Amma man istaghna, kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Jadi orang itu akan cenderung berbuat zalim, berbuat lalim, biasanya ar-ra'ahu istaghna, ketika dia merasa dirinya sudah cukup, sudah punya segala-galanya,
sudah cukup dengan apa yang dia miliki. Jadi tidak butuh kepada yang lain. Maka Allah menyebutnya itu sumber penyebab orang itu berbuat zalim, lalim dan menolak kebenaran. Di ayat selanjutnya tugas kita hanya menyampaikan adab dan mengajak. Adapun masalah berhasil atau tidak murni Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan kalla, itu tidak benar. Kalla itu keliru. Dengan semua yang dilakukan oleh pemahaman-pemahaman yang tadi yang dilakukan atau di surah Abasa yang setengah awal tadi itu tidak benar. Nah, itu tidak benar. Mulai dari pemahaman bahwa ini lebih penting karena ini Pak tokoh-tokoh utama Quraisy mementingkan mereka kemudian mengabaikan yang jelas-jelas beriman, maka itu salah. Itu keliru. Maka Allah mengatakan kalla, itu tidak benar. Kalla, jangan begitu. Kemudian innaha tadhkirah. Semua yang disebutkan dalam Al-Qur'an, semua yang sudah dikisahkan di surah ini dan surah-surah yang lain, tadhkirah, itu hadir sebagai pengingat, hadir sebagai peringatan agar tidak terulang di kemudian hari, agar orang yang sudah membaca kisah ini tidak mengulangi kekeliruan yang sama. Namanya sudah diingatkan, sudah ditegur, sudah diberikan pengingat, maka jangan diulangi, jangan masuk terperosok dalam lubang yang sama, karena itu bukan orang beriman. Nabi menyampaikan la yaldagul mu'min min juhrin marrotain, la yaldagul mu'min fi juhrin marrotain. Orang beriman itu tidak boleh terperosok, jatuh ke dalam lubang yang sama dua kali, melakukan kesalahan yang sama, kekeliruan yang sama dua kali. Itu bukan ciri orang beriman yang baik. Makanya ada peringatan, makanya ada pengingat, tujuannya agar tidak mengulangi kekeliruan yang sama, tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama, sehingga nanti akan mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai. Jadi innaha tadzkirah. Tapi Quran dengan isinya, Quran dengan kisah-kisah yang ada di dalamnya, dia akan betul-betul menjadi pengingat. Ada syaratnya. Tidak mesti setiap orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan nasihat dari Al-Quran. Tidak mesti setiap orang yang tilawah Al-Quran, bahkan yang menghafal Al-Quran sekalipun, tidak mesti atau belum pasti akan otomatis mendapatkan petunjuk nasihat dari Al-Quran. Jadi Allah memberikan syarat. Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita tadarusi, Al-Quran yang kita hafal, dia akan menghasilkan petunjuk bagi kita, memberikan pengingat untuk kita dengan syarat faman syaa'a dzakarah, bagi siapa yang mengingatnya, bagi siapa yang benar-benar ingin mendapatkan pengingat itu. Nah, bagaimana caranya? Nah, Al-Quran biar jadi pengingat bagaimana caranya? Kan tidak cukup hanya dibaca saja. Dibaca wong bahasanya beda dengan bahasa kita. Maka untuk dapat mengerti apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, kita butuh terjemahannya. Jadi di bulan Ramadan ini kita coba fokus kita bukan hanya tilawah, tapi tilawah dan membaca terjemahannya. Jadi kalau sudah bisa, Ramadan yang akan datang atau di waktu yang berikutnya, kita naikkan lagi bukan hanya baca ayatnya, baca terjemahannya, tapi baca tafsirnya. Baru nanti akan kita dapatkan. Kalau hanya baca sejus-jus dibaca saja terus, sementara bahasanya berbeda dengan bahasa kita, ya tidak akan hadir pengingat itu. Tidak akan hadir teguran yang Al-Quran berikan. Kita nggak ngerti ini ayat tentang apa. Ini ayat Allah sedang menyebutkan tentang peringatan atau justru kabar gembira. Ini ayat bicara tentang surga atau neraka. Makanya nggak ada rasanya. Nggak ada rasanya ketika kita tidak paham sama sekali bahasa Al-Quran ini. Maka kita butuh kepada terjemahannya, butuh kepada tafsirnya, kemudian nanti tadabbur, kemudian akan mendapatkan petunjuk untuk diamalkan. Faman syaa'a dzakara, bagi orang yang menginginkan petunjuk.
Al-Quran ini kemudian diberikan sifat fi suhufim mukarramah. Al-Quran ini yang di dalamnya ada pengingat, Allah letakkan fi suhuf, di dalam lembaran-lembaran. Sifatnya lembaran Al-Quran itu satu, mukarramah, dimuliakan oleh Allah, diagungkan oleh Allah. Yang kedua, marfu'ah, ditinggikan oleh Allah, mutahharah, disucikan oleh Allah. Jadi Al-Quran kita yang ada di lembaran-lembaran mushaf itu, di surah Abasa ini Allah menyebutkan 3 sifatnya, yaitu mukarramah, Allah tinggikan, Allah muliakan, Allah agungkan. Sebagaimana sering kita ulang-ulang, pengertian Al-Quran datang dari zat yang mulia, zat yang tinggi, dibawa oleh Rasul yang mulia, Rasul yang tinggi, kepada Nabi yang mulia, dan seterusnya. Semuanya mulia. Jalurnya yang Allah pilih semuanya adalah istimewa, tidak ada satupun yang kurang. Marfu'ah, Al-Quran juga Allah tinggikan, karena Allah letakkan di Lauhil Mahfuz, Allah turunkan dari Lauhil Mahfuz, tempat yang mulia, tempat yang agung. Maka kalau di sini marfu'ah ini dari Allah sudah dimuliakan, ditinggikan, maka ketika kita sebagai orang beriman juga harus meninggikan Al-Quran. Kita sebagai orang beriman juga harus memperlakukan Al-Quran berbeda dengan kitab atau buku-buku yang lain. Maka kita ajari anak-anak kita, ajarkan kepada mereka, ingatkan kepada mereka untuk mempraktekkan adab yang tinggi kepada Al-Quran, baik secara fisik maupun secara maknawi. Secara fisik misalkan dari mulai membawa Al-Quran, misalkan bawa Al-Quran jangan kayak bawa koran misalkan, cuma ditenteng begini, apalagi diputar-putar, enggak. Ajarkan ketika kita melihat anak kita membawa Al-Quran sembarangan, maka ingatkan untuk meletakkannya di dada misalkan. Kemudian begitu nanti dia duduk membaca Al-Quran, jangan izinkan anak kita baca Al-Quran dengan meletakkan Al-Quran di atas kaki langsung, apalagi di lantai. Itu bukan meninggikan. Itu bukan meninggikan Al-Quran, bukan memuliakan Al-Quran. Ajarkan mereka, letakkan di meja yang lebih tinggi. Atau kalau tidak ada meja, angkat dengan kedua tanganmu. Jangan biarkan di kaki, apalagi sampai di lantai. Termasuk juga meninggikan Al-Quran, cara kita meletakkan Al-Quran. Kalau di sini memang alhamdulillah raknya khusus untuk Al-Quran. Nah, kalau di rumah kita ada buku, ada kitab, ada Al-Quran, maka bagian dari adab kita meninggikan Al-Quran, letakkan mushaf kita di paling tinggi. Jadi kalau kita meletakkan buku ditumpuk, maka Al-Quran letakkan yang paling tinggi. Jangan biarkan di bawah atau ditindih dengan sesuatu. Kalau kiai-kiai kita di kampung dulu, Masya Allah, sangat hati-hati mengajari kita seolah-olah berlebihan, tapi itu baik untuk kita agar kita tidak sembrono, tidak seperti hari ini anak-anak kita sembarangan bawa Al-Quran, ditaruh di tas, di dalamnya nanti ada jajanan, dan begitu diduduki atau tasnya buat perang-perangan, Masya Allah di dalamnya ada Al-Quran. Jangan-jangan itu Al-Quran gak mau masuk di diri anak-anak kita karena tidak memperlakukan Al-Quran sebagaimana Allah memperlakukan. Jadi kalau dulu kiai-kiai kita, guru kita, Masya Allah. Jadi begitu kita buka lembaran mushaf Al-Quran, mau meletakkan pensil saja loh di atasnya nggak boleh. Loh, jangankan Al-Quran, kitab kuning. Dulu kalau puasa begini, kita ngaji kitab kuning sampai selesai didengarkan. Mau meletakkan pulpen atau pensil yang kita gunakan untuk memberi arti, memberi makna, diletakkan di atas kitab yang terbuka itu, ditegur. Karena saking mengingatkan, mengajarkan kepada kita, itu bukan adab yang benar. Apalagi kalau sampai kitab kita itu kita tangan di atasnya, apalagi sampai tidur sampai ngiler, itu tegurannya akan sangat keras. Jadi memang kelihatannya ekstrim, tapi itulah yang justru membuat kita betul-betul memperlakukan Al-Quran sebagaimana Allah memperlakukannya. Marfu'ah, Allah tinggikan Al-Quran ini, baik secara fisik atau secara maknawi, yaitu Al-Quran betul-betul Allah jaga, Al-Quran betul-betul Allah lindungi. Tidak ada seorang pun yang berhasil atau bisa mengubah isi Al-Quran. Mutahharah, dan disucikan Al-Quran ini. Pertama, disucikan secara maknawi dari kesalahan. Tidak mungkin ada kesalahan dalam Al-Quran, baik secara arti, baik secara penulisan, baik secara huruf, tidak mungkin. Kalau seandainya ada yang coba-coba ingin
mengganti Al-Quran, menyusupkan satu kata ke dalam ayat Al-Quran yang itu bukan dari ayatnya, pasti akan ketahuan, pasti. Bagaimana tidak? Loh, mereka para penghafal Al-Quran loh, yang dihafalkan itu sampai harokatnya. Apakah ini fathah, apakah ini dhammah, apakah ini kasrah, apakah ini dibaca tasydid atau tidak. Jadi kalau ada yang coba-coba memasukkan satu kalimat, satu kata, bahkan satu huruf yang itu bukan aslinya Al-Quran kok coba dimasukkan, pasti akan ketahuan. Dan itu bagian dari cara Allah mensucikan Al-Quran dari kekeliruan, dari kesalahan. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wa min khalfi tanzilun min hakimin hamid. Tidak mungkin ada yang salah, tidak mungkin ada yang batil yang datang dari Al-Quran, tidak mungkin. Karena Allah sudah bersumpah untuk menjaganya. Mutahharah termasuk mensucikan Al-Quran secara maknawi adalah, atau secara hissi adalah bagaimana adab kita kepada Al-Quran. Bukankah untuk kita membaca Al-Quran adabnya juga sangat banyak? Dimulai dari kita mensucikan diri kita. Kita harus berwudu dulu, menghilangkan hadas dulu dari diri kita, hadas kecil apalagi hadas besar. Orang laki-laki yang sedang junub diharamkan bukan hanya menyentuh Al-Quran, bahkan membaca Al-Quran haram, tidak boleh. Kalau ada laki-laki yang junub tidak boleh. Nah, itu bagian dari mutahharah, mensucikan Al-Quran. Kemudian begitu kita sudah suci, maka kita pilih tempat yang suci untuk membaca Al-Quran, tempat yang bersih untuk membaca Al-Quran. Diarahkan untuk menghadap kiblat. Bahkan ketika akan mulai dibaca ada adabnya. Baca isti'adzah dulu, baca ta'awudz dulu, baca basmalah dulu. Lihat, aturannya sangat banyak. Karena ini bagian dari meninggikan Al-Quran, memuliakan Al-Quran dan mensucikan Al-Quran. Dan di dua ayat berikutnya Allah menyebutkan tentang ciri-ciri orang yang membawa Al-Quran. Ciri-ciri, kalau ini malaikat, maaf, ciri-ciri malaikat yang membawa Al-Quran. Kalau di surah sebelumnya, surah At-Takwir, menyebutkan tentang ciri malaikat Jibril yang mengantarkan wahyu Al-Quran. Di sini disebutkan juga ciri malaikat yang mengantarkan Al-Quran. 3 sifat membawa Al-Quran. Bi'aidi safarah. Al-Quran ini dibawa oleh malaikat safarah, malaikat yang menjadi perantara antara kita makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Safarah dari kata safir. Safir itu artinya duta, perwakilan, perantara. Jadi malaikat yang membawa Al-Quran, mengantarkan Al-Quran, mengantarkan wahyu ini disebut oleh Allah sebagai safarah, yaitu sebagai penghubung, sebagai perantara. Kiram, dan malaikat yang membawa Al-Quran ini Allah sebut dengan malaikat yang mulia, malaikat yang dermawan, malaikat yang karim. Karim itu adalah sesuatu yang terbaik dari yang ada. Bukan hanya itu, Allah menambahkan lagi dengan bararah. Bararah itu baik, tapi kebaikannya sangat luas, sangat banyak. Nah, kalau ini malaikat yang membawa sifatnya ini, seperti ini, mulia seperti ini, maka kita umat yang membawa Al-Quran juga akan mendapatkan kemuliaan seperti yang disebutkan di sini. Bahwa umat yang membawa Al-Quran adalah umat yang terbaik, bahwa umat yang membawa Al-Quran adalah umat yang mulia, bahwa umat yang membawa Al-Quran adalah umat yang penuh dengan kebaikan, yang menghadirkan kebaikan yang banyak untuk dunianya dan untuk akhiratnya. Ini yang bisa disampaikan. Di ayat selanjutnya nanti Allah menegur lagi. Allah menegur lagi, tapi tegurannya untuk orang kafir. Bagaimana bisa kalian berlaku ingkar? Jadi Allah saja sampai heran. Loh, kok kalian tetap ingkar, kok kalian tetap kufur? Nah, seperti apa insya Allah akan kita sampaikan di pertemuan yang lain. Wallahu ta'ala alam bishawab. Kita cukupkan dengan doa kafaratul masjid. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.